Jangan dekat. Dekat Sastro. Nanti kita ketularan Miski. Ya Allah, jika hidup ini memang ujian, berilah aku kekuatan. Siapa kamu sebenarnya? Jangan takut, aku akan menolongmu. Tidak ada seorang pun di kampung itu yang lupa malam ketika sungai mengamuk dan semua orang memilih mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat. Namun justru pada malam itulah seorang pemuda miskin bernama Sastro mendengar sesuatu dari arah sungai, suara yang membuatnya harus memilih, tetap aman di darat, atau turun ke air yang gelap dan berbahaya. Keputusan yang ia ambil malam itu bukan hanya menyelamatkan seseorang, tetapi juga mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Kampung di tepi sungai. Pagi di kampung itu selalu datang perlahan, seolah matahari pun enggan terburu-buru menyinari deretan rumah kayu yang berdiri di sepanjang tepian sungai. Kabut tipis sering menggantung rendah di atas air, dan suara burung bercampur dengan gemericik arus yang mengalir tanpa henti. Sungai bukan hanya pemandangan bagi warga di sana. Sungai adalah jalan, pasar, dan kadang juga menjadi satu-satunya harapan untuk mencari nafkah. Rumah-rumah di kampung itu sederhana, sebagian besar berdinding papan yang mulai memudar warnanya dimakan usia. Di depan rumah, perahu-perahu kecil diikat pada tiang kayu yang ditancapkan di tepian. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki di tanah yang masih lembab oleh embun, sementara para ibu menimba air atau menanak nasi di dapur yang asapnya mengepul pelan ke udara pagi. Di salah satu rumah kecil yang letaknya tidak jauh dari dermaga, tinggallah seorang pemuda bernama Sastro. Tubuhnya kurus karena terbiasa bekerja keras, kulitnya legam terbakar matahari, dan sorot matanya tenang, seperti orang yang sudah lama berdamai dengan keadaan. Ia bukan orang yang banyak bicara, tetapi hampir semua warga mengenalnya sebagai pemuda yang selalu siap membantu tanpa banyak bertanya. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Sastro sudah berada di dermaga. Ia memeriksa tali-tali perahu, memastikan tidak ada yang hanyut terbawa arus malam, dan membantu orang-orang yang hendak menyeberang sungai. Upahnya tidak besar, kadang hanya beberapa lembar uang, kadang hanya ucapan terima kasih. Tetapi Sastro jarang mengeluh. Baginya, selama masih bisa bekerja dan ibunya masih bisa makan, itu sudah cukup. Kampung itu sebenarnya tidak besar, tetapi kehidupan di dalamnya terasa erat. Semua orang saling mengenal, dan kabar sekecil apapun bisa cepat menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Jika ada yang sakit, tetangga akan datang membawa makanan. Jika ada yang kesulitan, orang lain akan membantu sebisanya. Hidup mereka mungkin tidak kaya, tetapi kebersamaan membuat hari-hari terasa lebih ringan. Meski begitu, ada satu hal yang sering dirasakan Sastro ketika duduk sendirian di tepi dermaga saat sore mulai turun. Ia sering memandang aliran sungai yang menghilang di tikungan jauh, bertanya-tanya seperti apa kehidupan di luar kampungnya. Bukan karena ia tidak bersyukur, tetapi karena di dalam hatinya, ada perasaan samar bahwa suatu hari hidupnya akan berubah, meski ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Malam hari di kampung itu biasanya sunyi. Setelah lampu-lampu rumah padam satu persatu, hanya suara serangga dan aliran air yang terdengar. Orang-orang terbiasa tidur lebih awal karena esok pagi pekerjaan sudah menunggu. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu dekat, kesunyian malam di kampung itu akan pecah oleh sebuah peristiwa yang akan diingat orang bertahun-tahun kemudian. Dan tanpa disadari oleh siapapun, perubahan itu akan dimulai dari seorang pemuda sederhana yang selama ini hanya dikenal sebagai penjaga perahu di dermaga tua. Hidup yang serba kekurangan. Rumah Sastro berdiri di ujung kampung, tidak besar dan tidak pula kokoh, tetapi cukup untuk melindungi dari panas dan hujan. Dindingnya dari papan yang mulai renggang di beberapa bagian, dan atapnya harus ditindih batu agar tidak terangkat angin saat musim hujan datang. Di halaman kecilnya hanya ada sebatang pohon pisang dan sebuah bangku kayu tua yang sudah halus permukaannya karena sering dipakai duduk. Di dalam rumah itu, Sastro tinggal bersama ibunya yang sudah menua. Tubuh perempuan itu semakin kurus dari tahun ke tahun, dan langkahnya tidak lagi sekuat dulu. Ia sering batuk pada malam hari, dan setiap kali itu terjadi, Sastro hanya bisa terjaga dalam diam, berharap penyakit ibunya tidak semakin parah. Mereka tidak punya cukup uang untuk berobat jauh, sehingga yang bisa dilakukan hanyalah membeli obat seadanya dari warung atau ramuan dari tetangga. Setiap hari, sebelum berangkat ke dermaga, Sastro selalu memastikan ibunya sudah makan. Kadang hanya nasi dengan garam atau tempe goreng tipis, tetapi mereka tetap makan bersama. Ibunya sering tersenyum melihat anaknya, senyum yang sederhana tetapi penuh rasa syukur, seolah ingin mengatakan bahwa hidup mereka mungkin sulit, tetapi mereka masih memiliki satu sama lain. Bagi Sastro, senyum itu lebih berharga daripada apapun.
Ia jarang memikirkan dirinya sendiri. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana memastikan dapur tetap mengepul dan ibunya tidak kelaparan. Karena itulah ia tidak pernah menolak pekerjaan apapun. Selain menjaga perahu, ia juga kadang membantu mengangkut barang, memperbaiki jaring nelayan, atau membersihkan halaman rumah tetangga jika diminta. Upah yang ia terima seringkali tidak seberapa. Ada hari ketika ia pulang hanya membawa beberapa lembar uang kecil, dan ada juga hari ketika ia pulang tanpa uang sama sekali, hanya membawa ucapan terima kasih. Anehnya, Sastro tidak pernah terlihat marah atau putus asa. Warga kampung sering heran melihat ketenangannya, seolah ia menyimpan kekuatan yang tidak terlihat. Padahal, di dalam hatinya, Sastro juga manusia biasa. Ia pernah merasa lelah, pernah merasa iri melihat orang lain yang hidupnya lebih mudah. Tetapi setiap kali perasaan itu datang, ia selalu mengingat pesan almarhum ayahnya dulu. Selama seseorang masih mau bekerja dan tidak kehilangan harapan, hidup tidak akan selamanya gelap. Sore hari adalah waktu yang paling disukai Sastro. Setelah pekerjaan selesai dan matahari mulai turun, ia sering duduk di tepi dermaga, memandang sungai yang berubah warna menjadi keemasan. Angin sore terasa sejuk, dan suara air membuat pikirannya lebih tenang. Di saat-saat seperti itulah ia sering merenung tentang hidupnya. Ia tidak pernah bermimpi menjadi orang kaya atau terkenal. Dalam bayangannya, kebahagiaan itu sederhana. Ibunya sehat, rumahnya tidak bocor saat hujan, dan ia bisa tidur tanpa memikirkan apakah besok mereka masih punya makanan. Harapan yang kecil, tetapi baginya terasa sangat besar. Malam pun datang seperti biasa, membawa kesunyian yang akrab bagi warga kampung. Lampu-lampu rumah menyala redup, suara percakapan perlahan menghilang, dan hanya suara serangga serta aliran sungai yang tersisa. Tidak ada tanda apapun bahwa hari-hari yang tampak biasa itu perlahan sedang menuju sebuah peristiwa yang akan mengubah hidup Sastro. Dan jauh di dalam dirinya, meskipun ia tidak menyadarinya, hidup sedang bersiap mempertemukannya dengan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Ada satu hal yang selalu dilakukan Sastro, sesuatu yang tidak pernah ia lewatkan bahkan pada hari-hari ketika tubuhnya terasa sangat lelah. Setiap sore menjelang malam, setelah semua pekerjaan selesai dan orang-orang mulai kembali ke rumah masing-masing, ia akan berjalan pelan menuju dermaga tua di ujung kampung. Tempat itu sudah seperti bagian dari hidupnya. Seolah dermaga itu menyimpan ketenangan yang tidak ia temukan di tempat lain. Ia biasanya duduk di papan kayu yang menghadap langsung ke sungai. Dari sana, ia bisa melihat arus yang mengalir tanpa henti, membawa ranting, daun, dan kadang batang kayu yang hanyut dari hulu. Sastro sering memandang aliran itu lama sekali, seakan mencoba membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Bagi orang lain, kebiasaan itu mungkin terlihat aneh. Beberapa anak kecil pernah bertanya kenapa Sastro sering duduk diam di sana tanpa melakukan apa-apa. Ia hanya tersenyum dan menjawab bahwa sungai selalu punya cerita bagi orang yang mau mendengarkan. Anak-anak itu tidak benar-benar mengerti, tetapi mereka selalu tertawa dan berlari kembali bermain. Yang sebenarnya dilakukan Sastro di sana bukan hanya duduk. Ia berdoa. Tidak dengan suara keras, tidak dengan kata-kata panjang, hanya kalimat-kalimat sederhana yang ia ucapkan dalam hati. Ia memohon agar ibunya diberi kesehatan, agar ia diberi kekuatan bekerja, dan agar hidupnya tetap berada di jalan yang baik. Kadang setelah berdoa, Sastro hanya duduk dalam diam. Ia menikmati suara alam, desir angin yang menyentuh permukaan air, bunyi kayu perahu yang bergesekan pelan, dan sesekali suara burung yang terbang kembali ke sarangnya. Kesunyian itu tidak pernah terasa menakutkan baginya. Justru disitulah ia merasa pikirannya menjadi lebih ringan. Di saat-saat seperti itu, ingatannya sering kembali pada masa kecilnya. Ia teringat ayahnya yang dulu sering mengajaknya ke sungai, mengajarkan cara membaca arus, cara mengikat tali perahu, dan cara tetap tenang meskipun air terlihat menakutkan. Ayahnya pernah berkata bahwa sungai mengajarkan satu hal penting, semua yang mengalir akan menemukan jalannya sendiri. Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan, dan langit berubah warna dari jingga menjadi ungu gelap. Sastro biasanya baru beranjak ketika cahaya sudah hampir hilang. Ia akan berdiri, meregangkan tubuh, lalu berjalan pulang dengan langkah pelan melewati jalan tanah yang mulai redup. Tidak ada yang istimewa dari kebiasaan itu, dan tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa ketenangan yang selalu ia temukan di dermaga suatu hari akan berubah menjadi awal dari kejadian yang tak pernah ia bayangkan. Malam-malam yang biasanya sunyi dan damai, sebentar lagi akan membawa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan memaksa Sastro membuat keputusan yang tidak mudah. Hari yang melelahkan. Pagi itu langit sudah tampak kelabu sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Awan menggantung rendah, membuat udara terasa berat dan lembab.
Angin berhembus pelan tetapi dingin, tanda bahwa hujan mungkin akan turun lebih lama dari biasanya. Warga kampung yang sudah terbiasa membaca cuaca segera mempercepat pekerjaan mereka, karena mereka tahu sungai bisa berubah berbahaya ketika hujan turun seharian. Sastro sudah berada di dermaga sejak pagi. Ia membantu menambatkan beberapa perahu yang baru kembali dari hulu, memastikan talinya kuat agar tidak terlepas jika arus membesar. Pekerjaan itu lebih berat dari biasanya karena angin mulai kencang dan permukaan air bergelombang kecil. Beberapa kali ia harus menarik tali dengan tenaga penuh, membuat telapak tangannya memerah dan perih. Menjelang siang, hujan akhirnya turun. Mula-mula hanya rintik halus, lalu berubah menjadi deras, memukul permukaan sungai hingga terlihat seperti beras yang ditaburkan tanpa henti. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, dan aktivitas di sungai hampir sepenuhnya berhenti. Hanya suara hujan dan arus air yang terdengar, berpadu menjadi gemuruh yang terus-menerus. Sastro tetap berada di dermaga lebih lama dari yang lain. Ia ingin memastikan semua perahu aman sebelum pulang. Tubuhnya basah kuyup, bajunya menempel di kulit, tetapi ia tetap bekerja dengan sabar. Baginya, pekerjaan harus diselesaikan, hujan atau tidak. Sore hari, hujan belum juga reda. Jalan tanah di kampung mulai becek, dan air mengalir di sela-sela halaman rumah. Sungai terlihat lebih tinggi dari biasanya, warnanya keruh, membawa potongan ranting dan dedaunan dari hulu. Orang-orang mulai menutup jendela lebih awal dan bersiap menghadapi malam yang dingin. Ketika akhirnya Sastro pulang, tubuhnya terasa sangat lelah. Lengannya pegal, punggungnya sakit, dan matanya terasa berat. Ibunya yang melihatnya langsung menyuruhnya makan dan beristirahat. Mereka makan dalam diam, hanya ditemani suara hujan yang terus turun di atap. Malam datang lebih cepat dari biasanya karena langit tertutup awan tebal. Angin bertiup melalui celah-celah dinding, membawa udara dingin yang membuat orang-orang menarik selimut lebih rapat. Suara sungai terdengar lebih keras dari malam-malam sebelumnya, seperti gemuruh jauh yang tidak pernah berhenti. Sastro berbaring di tikar tipis, mencoba memejamkan mata. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya belum sepenuhnya tenang. Entah mengapa, ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan, perasaan bahwa malam itu tidak akan berlalu seperti malam-malam biasa. Di luar, hujan masih turun, dan sungai terus mengalir semakin deras. Tidak ada seorang pun di kampung yang tahu bahwa beberapa jam lagi, di tengah gelap dan suara air yang menggema, sesuatu akan terjadi, sesuatu yang akan membangunkan Sastro dan memulai rangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam yang tidak biasa. Hujan akhirnya mulai mereda menjelang tengah malam, tetapi langit masih gelap tertutup awan tebal. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin yang berhembus membawa aroma tanah basah yang kuat. Kampung itu sudah terlelap, lampu-lampu rumah padam satu persatu, dan hanya beberapa cahaya redup yang masih terlihat dari jendela yang belum ditutup rapat. Di dalam rumahnya, Sastro terbangun sesaat, bukan karena suara yang keras, melainkan karena perubahan suasana yang terasa aneh. Kesunyian malam itu berbeda. Biasanya ia masih bisa mendengar suara serangga atau kodok dari arah sawah, tetapi malam itu suara-suara itu hampir tidak ada, seakan alam sedang menahan napas. Sastro mencoba memejamkan mata lagi. Tubuhnya masih lelah, tetapi tidurnya tidak nyenyak. Angin yang masuk melalui celah dinding membuat lampu minyak bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding kayu. Ia menarik selimut lebih rapat dan memejamkan mata, berusaha mengabaikan perasaan gelisah yang tidak jelas sebabnya. Beberapa saat kemudian, ia kembali terbangun. Kali ini karena suara dari kejauhan. Bukan suara keras, hanya bunyi samar yang hampir tenggelam oleh suara aliran sungai. Sastro mengerutkan kening, mencoba memastikan apakah ia benar-benar mendengar sesuatu atau hanya bermimpi. Ia duduk perlahan, menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Dari kejauhan, terdengar sesuatu seperti bunyi benturan, lalu hilang lagi. Sastro menoleh ke arah pintu, hatinya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Sungai memang sering membawa kayu hanyut yang menabrak perahu atau tiang dermaga, jadi mungkin itu hanya suara biasa. Namun entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu pada suara itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia berdiri, berjalan pelan menuju pintu, lalu membukanya sedikit. Udara dingin langsung masuk, dan suara sungai terdengar lebih jelas, lebih deras, lebih berat, seperti aliran air yang membawa sesuatu dalam jumlah besar. Sastro berdiri beberapa saat di ambang pintu. Kampung tampak gelap dan sepi. Tidak ada orang berjalan, tidak ada suara percakapan, hanya gemuruh sungai dan desiran angin di antara pepohonan. Ia hampir saja menutup pintu kembali,
meyakinkan dirinya bahwa tidak ada apa-apa di luar sana. Tetapi tepat ketika ia hendak berbalik, suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas, seperti sesuatu yang terbentur keras, disusul bunyi samar yang sulit dikenali. Sastro terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa ada sesuatu yang benar-benar tidak biasa sedang terjadi di sungai. Sastro masih berdiri di sana, memandang ke arah gelap, mencoba memastikan apakah ia harus kembali tidur, atau mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia belum tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil dalam beberapa menit ke depan akan menjadi awal dari peristiwa yang mengubah hidupnya selamanya. Suara dari kegelapan. Sastro masih berdiri di ambang pintu, membiarkan udara malam yang dingin menyentuh wajahnya. Matanya berusaha menembus gelap ke arah sungai, tetapi yang terlihat hanya bayangan hitam air yang bergerak tanpa bentuk. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya suara kayu hanyut atau perahu yang terbentur arus. Hal seperti itu bukan sesuatu yang aneh di musim hujan. Namun beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan hanya benturan. Ada suara lain, sangat samar, seperti seseorang yang berusaha berteriak tetapi tertelan oleh angin dan gemuruh air. Sastro menegang. Ia menahan napas, mencoba memastikan bahwa telinganya tidak salah menangkap bunyi. Ia melangkah keluar dari rumah, kakinya menyentuh tanah yang masih basah oleh hujan. Dari kejauhan, sungai tampak lebih lebar dari biasanya karena air meluap hingga mendekati tepian. Arusnya bergerak cepat, membawa potongan ranting dan daun yang sesekali terlihat mengapung lalu hilang dalam gelap. Sastro berjalan beberapa langkah menuju arah dermaga kecil yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Semakin dekat ia ke sungai, semakin jelas suara itu terdengar. Sekali lagi, ada bunyi seperti benturan keras, lalu jeda. Kemudian suara lemah yang terdengar seperti rintihan. Jantung Sastro mulai berdetak lebih cepat. Ia berdiri di tepi dermaga, menatap ke arah hulu. Gelap membuatnya sulit melihat apapun, hanya bayangan air yang bergerak dan suara arus yang terus-menerus. Ia memicingkan mata, mencoba menangkap bentuk di kejauhan, tetapi tidak ada yang jelas. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang membuatnya merinding. Suara seseorang, sangat lemah, seperti memanggil atau mengerang tertahan. Kali ini Sastro yakin, itu bukan suara kayu atau hewan. Itu suara manusia. Sastro menelan ludah. Pikirannya dipenuhi keraguan. Sungai sedang berbahaya, dan mendayung dalam gelap bukan hal yang mudah. Banyak orang kampung percaya bahwa malam seperti itu bukan waktu yang baik untuk berada di sungai, karena arus bisa berubah tiba-tiba dan benda hanyut bisa datang tanpa terlihat. Ia berdiri diam cukup lama, bergulat dengan pikirannya sendiri. Jika ia kembali ke rumah, ia mungkin akan selamat dan bisa tidur sampai pagi. Tetapi jika benar ada orang di sana, orang itu mungkin tidak akan bertahan sampai fajar. Angin malam bertiup lebih kencang, membuat permukaan air bergelombang kecil. Sastro memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia belum bergerak, tetapi di dalam hatinya, sebuah keputusan perlahan mulai terbentuk. Dan tanpa ia sadari, beberapa menit ke depan akan menjadi saat yang menentukan. Saat ketika ia harus memilih antara rasa takut, atau keberanian yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Keraguan. Sastro masih berdiri di dermaga, memandangi kegelapan sungai yang tampak seperti hamparan hitam tanpa ujung. Angin malam bertiup lebih dingin, membuat bajunya yang tipis terasa lembab di kulit. Suara arus terdengar semakin jelas di telinganya, dan setiap kali air menghantam tiang dermaga, bunyinya terdengar seperti peringatan. Ia memandang perahu kecil yang terikat di samping dermaga. Perahu itu ringan dan cukup kuat untuk menyeberang di siang hari, tetapi pada malam seperti ini, arus sungai bisa berubah menjadi berbahaya. Sastro tahu betul cerita tentang perahu yang terbalik dan orang-orang yang terseret arus. Ia pernah mendengar kisah itu sejak kecil. Sastro menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Mungkin suara yang ia dengar hanya hayalan. Mungkin itu hanya ranting besar yang terbentur batu atau perahu kosong yang hanyut. Pikirannya mencoba mencari alasan untuk kembali ke rumah, berbaring, dan melupakan semua ini. Ia bahkan sudah berbalik setengah langkah. Dalam benaknya terlintas bayangan ibunya yang sedang tidur di rumah, dan rasa lelah yang masih terasa di tubuhnya. Akan jauh lebih mudah jika ia kembali sekarang. Namun tepat saat ia hendak melangkah menjauh, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang yang berusaha memanggil tetapi kehabisan tenaga. Suara itu lemah, terputus-putus, namun cukup untuk membuat Sastro berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menutup mata sejenak, dan dalam keheningan itu,
Ia merasa seperti mendengar suara ayahnya yang dulu sering berkata bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap melangkah meski takut. Sastro membuka mata dan kembali menatap sungai. Ketakutan masih ada, tetapi kini ada sesuatu yang lebih kuat, perasaan bahwa ia tidak bisa mengabaikan suara itu. Jika benar ada orang yang membutuhkan pertolongan, dan ia memilih pergi, ia mungkin akan menyesal seumur hidup. Ia mengusap wajahnya, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah menuju perahu. Tangannya memegang tali pengikat, terasa dingin dan basah. Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri di sana, seolah memberi kesempatan terakhir pada dirinya untuk berubah pikiran. Akhirnya Sastro melepaskan tali itu perlahan. Keputusan sudah diambil. Ia mungkin takut, tetapi ia tidak akan berpura-pura tidak mendengar suara yang meminta pertolongan di tengah malam. Dan pada saat perahu kecil itu mulai bergerak meninggalkan dermaga, Sastro belum tahu bahwa perjalanan singkat ke tengah sungai malam itu akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Keputusan di tengah arus. Perahu kecil itu bergerak perlahan menjauh dari dermaga, didorong oleh arus yang lebih kuat daripada biasanya. Sastro menggenggam dayung dengan erat, berusaha menjaga keseimbangan agar perahu tidak berputar mengikuti aliran air. Malam terasa jauh lebih gelap ketika ia sudah berada beberapa meter dari tepi, seolah cahaya dari kampung tertelan oleh kabut dan awan. Suara sungai kini terdengar lebih keras dari sebelumnya. Air menghantam sisi perahu dengan bunyi berulang, dan setiap percikan yang mengenai tangannya terasa dingin menusuk. Sastro menatap ke depan, berusaha mencari arah datangnya suara yang tadi ia dengar dari darat, tetapi di hadapannya hanya ada bayangan gelap yang terus bergerak. Ia mendayung perlahan, tidak berani terlalu cepat karena harus bisa membuat perahu kehilangan arah. Setiap beberapa detik, ia berhenti sejenak untuk mendengarkan. Angin bertiup membawa suara air dan dedaunan, membuatnya sulit membedakan mana bunyi alam dan mana suara manusia. Kemudian, di antara gemuruh air, ia mendengar sesuatu lagi. Suara itu sangat lemah, tetapi cukup jelas untuk membuatnya yakin bahwa ia tidak salah. Sastro memutar arah perahu sedikit ke kiri, mengikuti arah suara itu dengan hati-hati. Semakin jauh ia dari dermaga, semakin kuat arus yang ia rasakan. Perahu bergoyang lebih sering, dan beberapa kali Sastro harus menahan napas ketika perahu miring terkena gelombang kecil. Tangannya mulai terasa pegal, tetapi ia tidak berhenti mendayung. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang samar, seperti bayangan benda besar yang bergerak tidak beraturan di permukaan air. Sastro memicingkan mata, mencoba memastikan apakah itu hanya batang kayu hanyut atau sesuatu yang lain. Ia mendayung sedikit lebih dekat, jantungnya berdetak semakin cepat. Sekarang ia bisa mendengar suara yang lebih jelas, suara seseorang yang terengah-engah, bercampur dengan bunyi kayu yang terbentur air. Itu bukan hayalan. Ada seseorang di sana. Rasa takut masih ada, tetapi kini tertutup oleh dorongan yang lebih kuat. Sastro tahu ia sudah terlalu jauh untuk kembali tanpa mencoba menolong. Ia mengencangkan genggaman pada dayung dan mengarahkan perahu menuju bayangan itu, meski harus berusaha mendorongnya ke arah lain. Angin malam bertiup lebih kencang, membuat permukaan sungai bergelombang dan memercikan air ke dalam perahu. Sastro berkedip, mencoba menjaga pandangan tetap jelas. Kini bayangan itu semakin dekat, dan ia mulai bisa melihat bentuknya. Sebuah perahu kecil yang tampak miring, seperti hampir terbalik. Sastro menarik napas panjang. Ia tahu, apapun yang ada di depannya, ia sudah tidak bisa mundur. Dan dalam beberapa detik lagi, ia akan melihat dengan jelas siapa yang berada di tengah sungai malam itu. Dan dalam keadaan seperti apa? Perahu yang hampir tenggelam. Semakin dekat Sastro mendayung, bentuk bayangan di depannya mulai terlihat jelas. Itu memang sebuah perahu kecil, tetapi posisinya miring tajam, hampir setengah badan perahu terendam air. Setiap kali arus menghantam, perahu itu bergoyang keras, seolah bisa terbalik kapan saja. Sastro memperlambat dayungnya agar tidak menabrak. Air di sekeliling perahu itu berputar tidak beraturan, menciptakan gelombang kecil yang membuat perahunya ikut terombang-ambing. Dalam cahaya lampu minyak yang redup, ia mulai melihat sesuatu bergerak di sisi perahu yang hampir tenggelam itu. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, Sastro akhirnya melihat dengan jelas, seorang lelaki tua berpegangan pada sisi perahu dengan kedua tangan gemetar. Tubuhnya basah kuyup, napasnya terengah-engah, dan wajahnya pucat di bawah cahaya lampu yang goyah. Lelaki itu tampak hampir tidak memiliki tenaga lagi. Tangannya beberapa kali hampir terlepas dari pegangan, dan setiap kali harus mengguncang perahu, tubuhnya ikut terseret air sampai dadanya terendam. "Sabar, saya di sini," teriak Sastro, suaranya hampir hilang ditelan suara air. Ia mendayung sedikit lebih dekat,
berusaha menjaga perahunya tetap stabil. Jarak yang tersisa hanya sekitar 1 lengan, tetapi arus membuat perahu mereka terus bergerak menjauh dan mendekat tanpa teratur. Sastro meletakkan dayung, lalu meraih tangan lelaki itu. Tangannya terasa dingin dan licin oleh air, hampir terlepas beberapa kali. Dengan tenaga yang ia kumpulkan, Sastro menarik tubuh lelaki itu perlahan, berusaha menjaga keseimbangan agar perahunya tidak ikut terbalik. Butuh beberapa detik yang terasa sangat lama sebelum akhirnya lelaki itu berhasil masuk ke dalam perahu Sastro. Begitu tubuhnya terjatuh di dasar perahu, ia langsung terbatuk-batuk, mencoba mengatur napas. Sastro sendiri terengah-engah, lengannya terasa sakit karena menarik beban di tengah arus. Namun pekerjaan mereka belum selesai. Perahu yang hampir tenggelam itu perlahan terbawa arus menjauh, lalu hilang dalam gelap. Sungai masih bergemuruh, dan perjalanan kembali ke tepi tidak akan mudah. Sastro mengambil kembali dayungnya. Ia menatap ke arah tepi sungai yang tampak jauh lebih gelap dari sebelumnya. Tangannya masih gemetar, tetapi tekadnya sudah bulat. Ia harus membawa mereka kembali dengan selamat. Dan saat perahu kecil itu mulai berbalik melawan arus, Sastro belum tahu bahwa lelaki yang baru saja ia selamatkan bukanlah orang biasa, dan bahwa pertemuan di tengah sungai malam itu akan membawa perubahan yang tak pernah ia bayangkan. Perjalanan kembali. Perahu kecil itu berputar perlahan ketika Sastro mengarahkan dayungnya melawan arus. Air sungai masih bergerak deras, dan setiap kayuhan terasa lebih berat dari sebelumnya. Angin malam membuat permukaan air bergelombang kecil, dan percikan air sesekali masuk ke dalam perahu, membasahi kaki mereka yang sudah dingin. Lelaki tua yang baru saja diselamatkan masih terbaring lemah di dasar perahu. Napasnya belum sepenuhnya teratur. Ia memejamkan mata beberapa saat, berusaha mengumpulkan tenaga. Sastro melirik sekilas untuk memastikan lelaki itu masih sadar, lalu kembali memusatkan perhatian pada arus di depannya. Perjalanan kembali terasa jauh lebih lama daripada saat berangkat. Arus seperti menahan perahu agar tetap berada di tengah sungai. Beberapa kali Sastro harus mengubah arah agar tidak terbawa pusaran kecil yang terbentuk di permukaan air. Tangannya mulai terasa panas dan pegal, tetapi ia tidak berani berhenti mendayung terlalu lama. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu akhirnya membuka mata. Ia menoleh pelan ke arah Sastro, lalu berkata dengan suara serak, "Terima kasih, kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah hanyut." Sastro hanya mengangguk singkat tanpa berhenti mendayung. Ia tidak pandai berbicara panjang, apalagi dalam keadaan seperti itu. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya suara dayung yang memecah permukaan air dan gemuruh arus yang mengisi malam. Sastro mulai melihat bayangan gelap tepian sungai di kejauhan. Cahaya lampu rumah kampung yang redup tampak seperti titik-titik kecil di antara pepohonan. Melihat itu, semangatnya bertambah. Ia menguatkan kayuhan, berusaha mencapai tepian secepat mungkin sebelum tenaga mereka benar-benar habis. Angin malam terasa semakin dingin, tetapi kini rasa lelahnya bercampur dengan kelegaan karena daratan sudah terlihat. Ketika perahu akhirnya menyentuh tepi, Sastro segera melompat turun ke air dangkal dan menarik perahu ke darat. Tanah di tepian terasa licin oleh lumpur, tetapi ia berhasil menambatkan perahu pada tiang kayu. Ia kemudian membantu lelaki tua itu turun perlahan, memastikan kakinya tidak terpeleset. Lelaki itu berdiri dengan tubuh masih gemetar, memandang sungai beberapa detik, seakan masih tidak percaya bahwa ia selamat. Lalu ia menoleh kepada Sastro, menatapnya dengan pandangan yang dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar terima kasih. Malam itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Hujan telah benar-benar berhenti, dan hanya suara air yang masih mengalir deras di sungai. Sastro menarik napas panjang, baru menyadari betapa lelah tubuhnya setelah semua yang terjadi. Ia belum tahu siapa lelaki yang ia tolong, dari mana asalnya, atau mengapa ia berada di sungai malam itu. Namun satu hal yang pasti, pertemuan di tengah arus gelap itu belum selesai. Masih ada cerita yang belum terungkap, dan Sastro akan segera mengetahuinya. Kata-kata yang aneh. Mereka berjalan perlahan meninggalkan tepian sungai. Tanah masih lembab, dan suara langkah kaki terdengar pelan di antara gemericik air yang menetes dari dedaunan. Sastro memapa lelaki tua itu menuju bangku kayu di dekat dermaga, tempat orang-orang biasa beristirahat pada siang hari. Malam itu, bangku itu terasa seperti tempat paling aman setelah perjuangan di tengah arus. Lelaki tua itu duduk sambil mengatur napas. Dadanya masih naik turun cepat, dan sesekali ia batuk pelan. Sastro berdiri di sampingnya, tidak banyak bicara, menunggu sampai lelaki itu benar-benar pulih. Angin malam bertiup lembut, membawa hawa dingin yang membuat suasana terasa semakin sunyi. Setelah beberapa saat,
lelaki tua itu akhirnya berbicara. Suaranya masih serak, tetapi lebih jelas dari sebelumnya. Ia bertanya siapa nama pemuda yang telah menolongnya. Sastro menjawab singkat, Sastro. Lelaki itu mengangguk pelan, seolah mengingat nama itu baik-baik. Kemudian lelaki tua itu memandang sungai yang gelap beberapa saat, lalu berkata pelan, tidak semua orang mau turun ke sungai malam seperti ini, apalagi untuk orang yang tidak dikenal. Sastro hanya mengangkat bahu. Baginya, menolong orang bukan sesuatu yang perlu dipikirkan terlalu lama. Keheningan kembali menyelimuti mereka beberapa saat. Hanya suara air sungai yang terdengar, kini tidak semenakutkan sebelumnya. Lelaki tua itu kemudian menoleh kepada Sastro dan berkata dengan nada yang lebih dalam, kadang, satu kebaikan kecil bisa mengubah jalan hidup seseorang, bahkan jalan hidup orang yang melakukannya. Sastro tidak langsung menjawab. Ia tidak terlalu memahami maksud kalimat itu. Baginya, malam itu hanyalah tentang menolong seseorang yang hampir tenggelam, tidak lebih. Namun cara lelaki tua itu berbicara membuat kalimat itu terasa lebih berat, seolah memiliki makna yang belum ia pahami. Angin malam bertiup pelan, membuat permukaan sungai berkilau samar di bawah cahaya bulan yang mulai muncul di balik awan. Lelaki tua itu akhirnya berdiri perlahan, tubuhnya masih sedikit gemetar tetapi sudah lebih kuat dari sebelumnya. Ia menepuk pelan bahu Sastro, sebuah isyarat terima kasih yang sederhana namun tulus. Saya tidak akan melupakan malam ini, katanya pelan. Sastro hanya mengangguk. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kata-kata itu terasa berbeda dari ucapan terima kasih biasa, seolah menyimpan sesuatu yang lebih besar di baliknya. Malam semakin larut, dan udara mulai terasa lebih dingin. Sastro membantu lelaki tua itu berjalan menuju jalan setapak yang mengarah ke rumah salah satu warga yang biasa menerima tamu atau orang singgah. Setelah memastikan lelaki itu aman, Sastro kembali ke rumahnya dengan langkah pelan. Ia mengira malam itu telah berakhir seperti itu saja. Ia belum tahu bahwa kata-kata sederhana yang diucapkan lelaki tua tadi akan menjadi kenyataan, dan perubahan itu akan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Hari-hari yang kembali biasa. Pagi berikutnya datang seperti pagi-pagi lainnya di kampung itu. Kabut tipis kembali menggantung di atas sungai, dan suara perahu yang mulai bergerak perlahan mengisi udara. Orang-orang kembali pada rutinitas mereka, seakan malam yang penuh ketegangan itu tidak pernah terjadi. Hanya beberapa orang yang mendengar kabar samar bahwa ada seseorang yang hampir tenggelam di sungai, tetapi cerita itu cepat tenggelam oleh kesibukan sehari-hari. Sastro juga kembali ke dermaga seperti biasa. Ia memeriksa tali-tali perahu, membantu orang menyeberang, dan melakukan pekerjaan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tangannya masih terasa sedikit pegal dari malam sebelumnya, tetapi ia tidak mengeluh. Bagi Sastro, bekerja adalah cara terbaik untuk menjaga pikirannya tetap tenang. Beberapa warga sempat bertanya tentang lelaki tua yang ia tolong, tetapi Sastro hanya menjawab singkat bahwa orang itu sudah selamat dan beristirahat di rumah salah satu warga. Ia tidak banyak menceritakan kejadian malam itu. Baginya, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Hujan sudah jarang turun, air sungai perlahan kembali surut, dan suara anak-anak yang bermain di tepian kembali terdengar setiap sore. Kampung itu kembali hidup dengan ritme yang akrab dan tenang. Sastro hampir melupakan kejadian malam itu. Kadang ia masih teringat suara gemuruh air dan bayangan perahu yang hampir tenggelam, tetapi kenangan itu perlahan terasa seperti mimpi yang jauh. Ia kembali menjalani kebiasaannya duduk di dermaga saat senja, memandang sungai, dan berdoa dalam diam seperti biasa. Di dalam hatinya, tidak ada harapan aneh atau bayangan perubahan besar. Ia tetap berpikir bahwa hidupnya akan berjalan seperti ini, sederhana, tenang, dan penuh kerja keras. Dan sebenarnya, ia sudah merasa cukup dengan itu. Namun hidup sering bergerak diam-diam, tanpa memberi tanda yang jelas. Perubahan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang perlahan, hampir tidak terasa, sampai akhirnya seseorang menyadari bahwa hidupnya sudah tidak sama lagi. Suatu pagi, ketika matahari baru saja naik dan Sastro sedang membantu menambatkan perahu, seorang pria yang tidak ia kenal datang ke dermaga. Pakaian pria itu rapi dan bersih, berbeda dari kebanyakan warga kampung. Ia berdiri sejenak, memandang sekeliling, lalu bertanya dengan suara tenang, "Di mana saya bisa bertemu dengan pemuda bernama Sastro?" Sastro yang mendengar pertanyaan itu menoleh, sedikit heran. Ia tidak mengenal pria tersebut, dan tidak tahu mengapa ada orang dari luar kampung mencarinya. Namun jauh di dalam hatinya, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa kedatangan orang itu mungkin ada hubungannya dengan malam yang hampir ia lupakan.
Dan tanpa ia sadari, langkah pertama menuju perubahan besar dalam hidupnya baru saja dimulai. Kabar yang tak terduga. Pria yang datang ke dermaga itu memperkenalkan dirinya dengan sopan. Ia berbicara dengan nada tenang, tetapi jelas bahwa ia bukan orang kampung. Pakaian dan caranya berbicara menunjukkan bahwa ia terbiasa berada di tempat yang lebih ramai dan teratur daripada desa kecil di tepi sungai itu. Sastro menghampirinya dengan perasaan sedikit bingung. Pria itu kemudian berkata bahwa ia datang untuk menyampaikan pesan dari seorang lelaki tua yang beberapa hari lalu ditolong Sastro di sungai. Mendengar itu, Sastro terdiam sejenak. Ia tidak menyangka bahwa peristiwa malam itu masih berlanjut hingga sekarang. Pria itu menjelaskan bahwa lelaki tua tersebut sudah kembali ke kota di hilir sungai setelah kondisinya membaik. Sebelum pergi, ia meminta agar Sastro datang menemuinya jika ada kesempatan. Ia bahkan mengirimkan perahu untuk menjemput, jika Sastro bersedia. Sastro semakin heran. Ia tidak merasa melakukan sesuatu yang istimewa, dan ia tidak mengenal lelaki tua itu sebelumnya. Mengapa orang itu ingin bertemu lagi dengannya? Pertanyaan itu berputar-putar di pikirannya. Sepanjang hari itu, pikiran Sastro tidak tenang. Saat bekerja, ia masih memikirkan pesan tersebut. Ia mencoba mengingat kembali malam ketika ia menolong lelaki tua itu. Suara arus, perahu yang hampir tenggelam, dan kata-kata aneh yang diucapkan lelaki itu sebelum berpisah. Sore harinya, ia menceritakan hal itu kepada ibunya. Perempuan tua itu mendengarkan dengan tenang, lalu berkata bahwa tidak ada salahnya memenuhi undangan orang yang pernah ia tolong, selama niatnya baik. Ia mengingatkan Sastro untuk tetap rendah hati, apapun yang akan terjadi. Malam itu, Sastro kembali duduk di dermaga seperti biasanya. Sungai tampak tenang, seakan tidak pernah mengamuk beberapa hari sebelumnya. Ia memandang aliran air yang berkilau terkena cahaya bulan, mencoba menenangkan pikirannya. Akhirnya ia mengambil keputusan. Ia akan pergi menemui lelaki tua itu. Bukan karena berharap sesuatu, tetapi karena rasa hormat dan rasa ingin tahu. Ia ingin mengetahui mengapa orang itu ingin bertemu dengannya lagi. Keesokan paginya, ketika perahu yang dijanjikan datang menjemput, Sastro berdiri di tepian sungai dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia belum pernah pergi sejauh itu sebelumnya. Kampung kecil ini adalah dunia yang ia kenal sejak lahir. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, ia melangkah ke perahu bukan untuk bekerja, melainkan untuk menuju sesuatu yang belum ia ketahui. Dan jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa perjalanan ini akan membawa perubahan yang tidak kecil dalam hidupnya. Pintu yang terbuka. Perahu yang membawa Sastro bergerak menyusuri sungai menuju hilir. Perjalanan itu terasa berbeda baginya. Karena untuk pertama kalinya ia pergi bukan untuk bekerja, melainkan untuk memenuhi sebuah undangan yang masih terasa asing di pikirannya. Di sepanjang perjalanan, ia melihat pemandangan yang jarang ia lihat sebelumnya. Perahu-perahu besar, gudang kayu di tepi sungai, dan dermaga yang jauh lebih ramai daripada di kampungnya. Semakin dekat ke kota kecil di hilir, suasana semakin sibuk. Orang-orang berjalan membawa barang, suara percakapan terdengar di mana-mana, dan perahu-perahu bersandar berjejer di sepanjang tepian. Sastro memandang semua itu dengan diam, merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari kampungnya yang tenang. Ketika perahu akhirnya merapat, pria yang menjemputnya mempersilakan Sastro turun dan mengajaknya berjalan menuju sebuah bangunan besar di dekat dermaga. Bangunan itu terbuat dari kayu yang kokoh, dengan halaman luas dan beberapa pekerja yang sibuk memindahkan barang. Sastro melangkah pelan, merasa canggung di tempat yang belum pernah ia datangi. Ia tidak terbiasa melihat begitu banyak orang bekerja sekaligus, atau mendengar suara aktivitas yang begitu ramai. Namun pria itu terus berjalan, mempersilakannya masuk ke dalam bangunan. Di dalam ruangan, Sastro melihat sosok yang langsung ia kenali. Lelaki tua yang ia selamatkan malam itu duduk di kursi kayu, tampak jauh lebih segar dan kuat daripada sebelumnya. Ketika melihat Sastro masuk, lelaki itu tersenyum lebar, lalu berdiri menyambutnya. "Jadi kamu datang," katanya dengan suara hangat. Sastro menunduk hormat, masih merasa sedikit canggung. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena semua ini terasa begitu jauh dari kehidupannya sehari-hari. Lelaki tua itu kemudian menjelaskan siapa dirinya. Ia adalah pemilik usaha pengangkutan barang di sungai itu, seseorang yang telah bekerja puluhan tahun hingga memiliki banyak perahu dan gudang. Malam ketika perahunya hampir tenggelam, ia sedang melakukan perjalanan sendirian untuk memeriksa jalur sungai setelah hujan besar, dan ia tidak menyangka arus akan sekuat itu. Ia menatap Sastro dengan serius, lalu berkata bahwa tidak semua orang berani melakukan apa yang telah dilakukan Sastro malam itu. Karena itulah ia ingin menawarkan sesuatu.
pekerjaan tetap di tempat itu, membantu mengawasi perahu dan barang. Pekerjaan yang lebih pasti, dengan penghasilan yang jauh lebih baik daripada yang biasa didapat Sastro di kampung. Sastro terdiam cukup lama. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan seperti itu. Dalam pikirannya terlintas wajah ibunya, rumah kecil mereka, dan hari-hari panjang yang ia jalani dengan penghasilan pas-pasan. Akhirnya ia mengangguk pelan. Bukan karena tergiur oleh kemewahan, karena tidak ada kemewahan di sana, tetapi karena ia melihat kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan membantu ibunya hidup lebih layak. Dan pada saat itu, tanpa suara gemuruh atau tanda besar, pintu baru dalam hidup Sastro benar-benar telah terbuka. Hidup yang berubah. Beberapa bulan setelah hari itu, kehidupan Sastro perlahan mulai berubah. Ia kini bekerja di dermaga besar milik lelaki tua yang telah ia selamatkan. Pekerjaannya tidak jauh berbeda dari yang biasa ia lakukan di kampung, memeriksa perahu, memastikan muatan aman, dan membantu mengatur keberangkatan. Namun perbedaannya terasa jelas, pekerjaannya lebih teratur, penghasilannya cukup, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi khawatir tentang makan esok hari. Meski bekerja di tempat yang lebih ramai, Sastro tetap menjadi dirinya yang dulu. Ia tetap berbicara seperlunya, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tetap membantu siapapun yang membutuhkan tanpa banyak bertanya. Orang-orang di dermaga mulai mengenalnya sebagai pemuda yang dapat dipercaya, seseorang yang bekerja bukan hanya dengan tenaga, tetapi juga dengan hati. Hal pertama yang dilakukan Sastro ketika menerima upah pertamanya adalah pulang ke kampung untuk menemui ibunya. Perjalanan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia pulang dengan langkah lelah dan pikiran berat, kali ini ia pulang dengan perasaan ringan. Ia membawa beras, obat, dan beberapa kebutuhan rumah yang selama ini sulit mereka beli. Ibunya menangis ketika melihatnya datang membawa semua itu. Bukan karena barang-barang yang ia bawa, tetapi karena ia melihat perubahan pada wajah anaknya. Wajah yang kini terlihat lebih tenang, lebih yakin, dan penuh harapan. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Sastro semakin baik. Ia tidak pernah melupakan kampungnya. Ia membantu memperbaiki dermaga kecil yang dulu menjadi tempatnya bekerja, membantu beberapa keluarga yang kesulitan, dan sesekali duduk di tepi sungai seperti dulu, menikmati suara air yang mengalir. Setiap kali ada anak muda yang mengeluh tentang hidup yang sulit, Sastro sering mengatakan satu hal yang selalu ia ingat, bahwa hidup bisa berubah dari satu keputusan kecil. Keputusan untuk berani, untuk peduli, dan untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Sastro sering mengingat malam ketika ia mendayung di sungai yang gelap, malam ketika rasa takut hampir membuatnya kembali ke rumah. Ia sadar, jika malam itu ia memilih untuk mengabaikan suara di sungai, hidupnya mungkin akan tetap berjalan seperti dulu, tenang, tetapi tanpa perubahan. Ia tidak pernah menganggap dirinya pahlawan. Baginya, ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap sesama manusia. Tetapi justru dari sikap sederhana itulah, hidupnya menemukan jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Dan begitulah kisah Sastro, pemuda penjaga perahu yang hidupnya berubah bukan karena keberuntungan besar, melainkan karena keberanian melakukan kebaikan pada saat yang tepat. Sungai tetap mengalir seperti biasa, kampung tetap sederhana seperti dulu, tetapi hidup Sastro telah menemukan jalannya sendiri. Karena kadang, perubahan terbesar dalam hidup seseorang tidak datang dengan suara gemuruh, melainkan dimulai dari satu langkah kecil, di malam yang sunyi, ketika hanya hati yang tahu apa yang harus dilakukan.